Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya sehingga pada malam kali ini kita berkumpul bersama pada kajian dengan membahas sebuah kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu tentang surat Saba. Surat Saba. Kisah ini banyak memberikan faedah kepada kita tentang wajibnya kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nikmat tersebut. Akan dicabut nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat, maka tidak akan bisa. Apapun itu nikmat, baik yang kasat mata maupun yang tidak dapat terlihat, tidak dapat dihitung. Makanya Allah perintahkan washkuruli wala takfurun. Berterima kasihlah kepadaku, itu bersyukur kepadaku dan jangan kalian kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka Allah akan tambah apapun itu nikmatnya, baik kesehatan, keamanan, waktu luang. Ini nikmat semuanya dari Allah. Jangan ketika kena musibah yang dipikirkan musibahnya. Sebagaimana perkataan Hasan Al-Basri, di antara sifat manusia adalah ya'udul masaib wa yansa ni'ama. Sifat manusia itu ya'udul masaib, senangnya ngitung-ngitung musibah, tapi dia lupa ternyata nikmat yang dia nikmati jauh lebih banyak. Contohnya orang sehat. Dalam 1 tahun, ketika seseorang itu ditimpa seminggu rasa sakit, seolah-olah seumur hidupnya sakit terus. Padahal dalam 1 tahun dia cuma dikasih sakit 1 minggu misalkan. Maka seolah-olah lebih waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun itu hanya diambil 1 minggu, yang diingat sakitnya tok, sehatnya nggak pernah dia ingat. Ini sifat manusia. Sehingga Allah berfirman, sesungguhnya innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhan mereka lakanud, sungguh kanut yaitu tidak pernah merasakan, tidak pernah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ini punya kesempatan untuk sholat berjamaah, disyukuri. Jangan disia-siakan. Sebelum datang masanya tidak ada orang sholat berjamaah lagi. Kesempatan digunakan dengan sebaik-baiknya. Entah jumlahnya
puluhan orang ya tetap lakukan. Karena yang namanya sholat berjamaah itu kan hukumnya apa? Wajib. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, meskipun dalam keadaan seperti ini tetap ya, selama dia itu bisa menjaga kesehatannya, ya, menjaga dirinya, maka kerjakan. Ya, jangan ke masjid takut, tapi ke pasar keluyuran nggak takut. Ini terkadang aneh. Ya, ke masjid untuk sholat berjamaah takut, tapi kerja yang ketemu dengan temannya, yang temannya dari berbagai macam tempat, jalan saja, nggak takut mereka. Kan aneh. Lah ke masjid kan ketemu siapa Pak? Tetangga kan? Bukan orang asing kan? Yang setiap hari kita berceramah, bercengkrama, ketemu di jalan. Ketika giliran sholat berjamaah, milihnya di mana? Di rumah. Tapi giliran jam kerja, jalan terus. Seolah-olah di masjid itu tempatnya apa? Tempat penularan. Padahal ada jaminan dari Anas bin Malik. Allah Subhanahu wa taala menjamin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ya, dari riwayat Imam Al-Baihaqi rahimahullah, siapa yang dia senang dekat ke masjid, maka Allah akan lindunginya. Berarti kan masjid tempat teraman, bukan tempat terkontaminasi. Seharusnya orang datang ke masjid kan wudu dulu di rumah. Ini menunjukkan orang datang ke masjid benar-benar orang yang bersih, bukan orang yang sembarangan. Masuk masjid cuci kaki dulu. Bahkan cuci kakinya nggak cukup 1 kali, 3 kali. Digosok tangannya 3 kali, mukanya 3 kali. Ini kan menunjukkan apa? Sesuatu yang memang Islam yang mengajarkan. Beda kalau datang ke Samilaris, Pak. Orang masuk ke Samilaris cuci tangannya berapa kali? Sekali. Kosong selesai. Toh itu yang dicuci tangannya toh. Kakinya dicuci enggak? Enggak dicuci. Padahal tangan sama kaki kan sama, terkena udara bebas. Muka juga enggak dicuci. Tapi masuk ke masjid, sampai muka, sampai rambut, kepala pun dia basuh. Menunjukkan apa? Masjid tempat yang bersih, bukan tempat penularan. Seharusnya seperti itu. Tapi yang namanya orang, ya beda-beda sih ya. Tapi yang namanya manusia, mereka mengambil sesuai dengan apa yang merasa aman bagi dirinya. Tapi yang disayangkan itu tadi, keluar nggak takut, tapi kalau ke masjid, jadi kenapa? Jaga fitnah. Jaga fitnah, apa fitnahnya? Orang ke masjid gak ada fitnah, Pak. Justru orang yang rajin kesana kemari, nah ini yang fitnah. Dia terfitnah dengan agamanya, bukan dengan dunianya. Dia terfitnah dengan agamanya. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita saja tentang negeri Sabah. Negeri Sabah ini sebuah negeri yang makmur luar biasa. Belum ada negeri yang semakmur negeri Sabah. Negeri yang besar di kota Yaman. Negara Yaman merupakan, kalau sekarang Yaman boleh dikatakan negaranya miskin. Tapi dulu Yaman itu merupakan negara yang luar biasa. Disebutkan dalam tarikh sejarah, ini sudah ada sejak 1300 sebelum Masehi. Jadi 1300 sebelum tahun 0 itu negeri Yaman sudah ada. Makanya Nabi Sulaiman ketika beliau melakukan perjalanan, beliau memeriksa pasukannya, pasukan manusia, jin, kemudian hewan. Ternyata nggak ada satu pasukan yang bernama siapa? Burung hudhud. Inni lam ara hudhuda. Kemana ini hudhud? Aku nggak ngelihat. Maka tidak. Fama kasal bil ghairi ba'idin. Tidak lama kemudian datang hudhud terbang bercerita kepada Sulaiman, "Wahai Sulaiman." Ya, jadi Nabi Sulaiman ini mengancam untuk memotong si hudhud ini.
Kalau nggak ada alasan, ternyata Hudhud bawa alasan. Sulaiman, aku membawa berita yang belum pernah engkau dengar. Ternyata ada sebuah negeri luar biasa makmurnya, mengalir di samping kanan kirinya kebun-kebun yang indah. Ya, namanya negeri apa? Saba. Dan dipimpin oleh seorang wanita, ya namanya Ratu Balqis. Ini pada zamannya Nabi Sulaiman dikisahkan tentang Ratu Balqis ini, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana li sabain fi masakinihim ayah. Sungguh telah ada untuk negeri Sabah itu, tempat tinggal mereka, sebuah tanda kekuasaan kami. Jannatani an yaminin wa shimalin. Negeri Sabah ini di samping kanan kirinya itu ada jannah. Jannah itu kebun. Ya, kebun yang sangat luas, yang panjang. Ya, nanti kita ceritakan bagaimana kebun ini ya sangat menakjubkan. Di samping kanan kirinya itu ada kebun. Kulu min rizqin rabbikum, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang thayyibah, yang baik, wa rabbun ghafur, dan Rabb Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran tentang negeri Sabah. Bukan cuma orangnya, tempat tinggalnya pun dijadikan pelajaran. Ya. Kanat Sabahun mulukul Yaman wa ahluha. Sabah itu adalah kerajaan-kerajaan di negeri Yaman. Jadi Yaman itu berisi ratusan kerajaan. Di antara kerajaannya adalah Sabah. Wa kanat tatabi'u minhum, dan pengikutnya ini banyak sekali. Dan Balqis, yaitu sahibus Sulaiman, temannya Sulaiman, termasuk penghuni negeri Sabah. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang Sabah itu apa? Ma huwa ya Rasulullah, Sabah itu apa ya Rasulullah? Ar-rajulun, nama orang, awimro'ah, atau nama perempuan, aw ardin, atau nama sebuah negeri. Qala, maka kata Rasulullah SAW menjawab, bal huwa rajulun. Bahkan Sabah itu adalah nama orang. Jadi Sabah ini nama seorang laki-laki. Walada asyarah, punya anak 10. Fasakana al-Yaman, punya anak 10 dan tinggal di negeri Yaman. Minhum sittah, 6. Jadi Sabah punya anak 10 orang, tinggal di negeri Yaman 6. Siapa namanya? Namanya yaitu Mudhaj, Kindah, Asad, Al-Asyari, Al-Anmar, dan Himyar. Namanya siapa? Namanya susah ya, nggak usah dihafal. Ya. Namanya Mudhaj, Kindah, Asdi, Asy'ari, Anmar, dan Himyar. Dari 6 orang ini yang terkenal 2, Kindah dan Himyar. Ya, Kindah dan Himyar. Ini 6 anak yang tinggal di negeri Yaman. Terus yang 4 tinggal di mana? Tinggal di negeri Syam. Siapa namanya? Lahm. Ya. Namanya Lahm, ya. Juzam, Amilah, Ghassan. Ya. Ini 4 orang anak yang tinggal di Syam: Lahm, Juzam, Amilah, dan Ghassan. Dari 4 ini yang terkenal adalah Ghassan. Nah ini, jadi Sabah itu nama seorang laki-laki. Dia keturunan Arab.
tinggal di negeri Yaman. Kisahnya, ya kisah tentang Saba ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga kanan dan kirinya. Kenapa dinamakan kanan dan kirinya ada surga? Karena negeri Saba ini dilalui sungai yang sangat panjang, dan nanti dibikin bendungan. Dan ini bendungan yang terbesar dalam sejarah. Padahal belum ada istilahnya alat bego, kemudian apalagi belum ada Pak, eskavator itu belum ada. Ini 1300 sebelum Masehi loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kaum 'Ad. Iramadatil imad. Negeri Iram yang mereka punya imad, bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Wa Tsamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Dan kaum Samud yang mereka bisa mengubah apa? Gunung menjadi istana. Sama seperti negeri Saba ini. Ya, bikin bendungan yang begitu besar sehingga airnya mengalir di tengah-tengah negeri tersebut. Saking indahnya air tersebut sampai menimbulkan berbagai macam pepohonan. Ya, kanan kirinya tumbuh pohon yang sangat subur. Min nakhl, korma, ainab, anggur, dan berbagai macam buah-buahan. Bahkan disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, negeri Saba saking makmurnya, ketika mereka melakukan perjalanan itu nggak butuh bawa sangu, nggak butuh Pak, sangu makanan itu nggak butuh. Kenapa? Karena perjalanan mereka melewati sungai, tepi sungai. Jadi kalau lapar tinggal ngapa? Ngambil buah-buahnya. Bahkan dikatakan nggak perlu butuh alat, karena tangkainya menjuntai ke bawah semuanya, baik kormanya, anggurnya, apelnya atau yang lainnya, itu diinkluk semuanya Pak. Persis seperti di sorga. Sorga kata Rasulullah SAW, ketika seseorang dia masuk ke dalam sorga dan ingin menikmati makanan, gak perlu susah payah. Buahnya diinkluk sendiri, kemudian diambil, balik lagi. Kayak pakai remote control, ya. Ini di sorga, Masya Allah. Dan Yaman, yaitu negeri Saba, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit dari kenikmatan sorga. Luar biasa. Ini belum ada zaman sekarang. Zaman Nabi pun nggak ada Pak. Zaman Nabi nggak ada kenikmatan seperti itu. Ya, tapi negeri Saba dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasykurulah, terima kasihlah kalian kepada Allah. Nah, ini diperintahkan untuk berterima kasih. Kenapa disuruh berterima kasih? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, yaitu negeri yang indah, yang penuh dengan kenikmatan, dan Rabb yang Maha Pengampun. Pernah dengar Pak baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur? Di mana? Pengantenan. Gak cocok. Loh, pengantenan kok baca doanya ini, ya. Sakinah, mawadah, warahmah. Ini cocok. Terus lanjutannya malah Pak, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Oh, lagi cerita negeri Saba kok malah dibaca di tempat pengantin. Yang baca tukang orjennya lagi, ya. Pinter dalang, pinter khotbah tukang orjennya, ceramah. Tapi kalau dengar adzan ya ke masjid. Anehnya seperti itu. Jadi bisa ceramah di kondangan, tapi kalau dengar adzan nggak segera ke masjid. Paling cuma berhenti sebentar musiknya, adzan selesai, qomat, lanjut lagi. Sholatnya kapan? Ya nggak tahu kapan. Dong nggak kelihatan biasanya di masjid. Ya sibuk dengan orjen-orjennya. Nah, kemudian yang namanya manusia ketika dikasih nikmat kufur, nggak ingat, nggak terima kasih kepada Allah. Makanya ada sebuah perkataan, banyak orang yang dia itu dikasih dikasih uang, dikasih barang, dikasih sesuatu sama orang lain, diingat terus. Orang ngasih Anda motor,
maka Anda akan ingat orang itu. Oh ya, si fulan sudah pernah ngasih saya motor, ya. Diingat terus, Pak. 10 tahun tetap diingat. Oh ya, si fulan itu pernah saya motor. Terus seperti itu, Pak. Tapi Allah Subhanahu wa taala sejak lahir ke dunia ngasih rizki, ingatnya kapan? Ingatnya kalau udah lagi tua atau lagi sakit, baru Rasulullah, astagfirullah ya Allah, dosa apa aku? Ya. Ketika sehat gak pernah mengingat Allah, datang ke masjid ibadah. Kemudian ketika datang sakit, baru ingat Allah. Menyebutnya pun salah. Ya Allah, saya seperti ini, dosa apa yang aku lakukan? Dia gak merasa, padahal dosanya apa? Banyak, luar biasa. Tapi seolah-olah dia gak pernah merasa dosa. Akhirnya ditimpa musibah yang begitu berat, ngomong, dosa apa ya Allah? Ini manusia, ya. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal harim. Maka mereka pun berpaling, ya, berpaling dari apa? Di sini banyak penafsiran. Imam As-Suyuti dalam kitab Tafsir Al-Jalalain, beliau mengatakan negeri Sabah itu berpaling dari bersyukur, jadi nggak mau bersyukur. Satu. Namun dari 3 kitab tafsir yang saya baca, Al-Qurtubi, At-Tabari, dan Ibnu Katsir, mereka menafsirkan negeri Sabah itu berpaling dari mengikuti Nabi. Jadi nggak mau mengikuti ajaran Nabi yang diutus kepadanya. Karena negeri Sabah ini ada nabinya, ada nabi yang diutus kepadanya. Di sini Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada 7.400 nabi yang diutus ke negeri Sabah. Berapa? 7.400 nabi. Ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir. Disebutkan dalam riwayat kitab ini. Ya, bahasanya negeri Sabah dikirim kepadanya sab'u alaf, ya 7.000 wa arba'umi'ah, 400, ya 7.400. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan sedikit nabi yang diutus kepada kaum Sabah sekitar 13 orang. Nah, beda-beda kan? Ulama beda-beda dalam menafsirkan. Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 10, bahkan ada yang mengatakan 7.000. Mana yang benar, wallahu a'lam. Semua tidak ada riwayat yang sahih. Intinya negeri Sabah ada nabinya. Ya orang ketang siji ada nabinya. Ya, kenapa? Jumlah ini nggak penting. Tidak penting. Yang benar 7 ya terserah, yang benar 10 terserah. Atau semuanya salah pun nggak apa-apa. Karena ini hanya sekedar ibroh, pelajaran. Ya, kalau seandainya misalkan Imam Ibnu Katsir salah menyebutkan nabinya 7.000 misalkan, Ibnu Katsir berdosa nggak Pak? Dosa nggak kira-kira Ibnu Katsir? Nggak berdosa. Kenapa nggak berdosa? Karena beliau ijtihad, ulama. Kalau yang ngomong saya, lah baru saya dosa. Karena yang ngarang sih, saya ngomongnya ngarang, dosa. Tapi Ibnu Katsir dia ulama, ahli ijtihad. Kalau salah bukan dapat dosa, tapi dapat pahala. Cuma pahalanya berapa? 1. Kalau benar dapat pahala 2. Lah kalau kita benar nggak dapat pahala, salah dosanya lebih-lebih. Kalau yang dibaca tafsir, makanya orang ketika berbicara Al-Quran tanpa ilmu, meskipun benar dosa. Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan, ya, orang ketika dia berbicara tentang Allah, berbicara tentang nama-namanya, yaitu tentang ayat-ayatnya, pakai akalnya, nggak punya ilmu sama sekali, meskipun benar dosa. Apalagi kalau apa? Salah, dosanya lebih-lebih. Makanya kalau belajar tafsir, udahlah, cukup rujukannya tafsirnya para ulama saja. Ya nggak bisa baca, ya wis Pak. Jangan macam-macam sembarangan menafsirkan ayat. Karena menafsirkan ayat itu butuh
Satu, ngerti dulu Pak bahasa Arab, ya. Ada pengajian, ustadznya nggak ngerti bahasa Arab Pak, baca ayatnya aja salah, ya. Pernah antum jumpai, ya? Ada di radio, ya. Jadi ngajar kitab tafsir, nggak tahu kitab rujukannya itu apa. Ya pernah saya dengarkan terus. Rujukannya apa ini? Tafsir mana? Nggak pernah disebutkan. Terus ketika baca ayat grotal gratul, ya, nah ini kesalahannya. Jadi ketika kita belajar tafsir, cukupkan dengan tafsirnya para ulama. Ya, jangan mengambil dengan tafsir sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah balasan dari Allah, ya. Ketika mereka tidak mau mengikuti rasul-rasulnya, fa arsalna alaihim sailal arim, maka kami utus kepada mereka banjir bandang. Nah, ini banjir bandang. Bukan tsunami ya, karena bukan lautan, tapi sungai. Kami utus kepada mereka sailal arim, banjir bandang. Wa badalnahum bi jannatain, maka kami rubah kebun-kebun dua tadi yang penuh dengan buah-buahan, kami rubah dengan kebun zawatu ukuli khamtin wa athalin, kami rubah dengan tanaman yang berduri yang rasanya pahit, sidrin qalil. Namanya adalah pohon sider. Sider di sini apa? Sider bidara. Ya, itu kan berduri. Pohon bidara kan berduri. Terus rasanya apa Pak? Pahit daunnya. Ya, dan ini hukuman dari Allah. Ya, jadi arim ini nama bendungan. Ada yang baca arim, ada yang baca irom. Ini bendungan besar. Disebutkan tingginya itu sekitar 16 meter, ya. Tinggi 16 meter, lebar itu 50 meter dan panjangnya sekitar 200 meter. 200 sampai 500 meter bendungannya. Ini kokoh ini. Ternyata ya, Imam Al-Qurtubi menyebutkan banjir bandang ini asalnya dari mana? Ternyata dari bendungan yang hancur. Bendungan yang begitu kokoh hancur, jebol. Sebabnya ya, ada beberapa versi ya. Imam Thabari dan Imam Qurtubi menyebutkan dua cerita. Suatu ketika anak perdana menteri, ya, anak perdana menteri atau anaknya raja ini saya lupa, ngimpi. Di dalam mimpinya ngerti tikus. Ya, tikus tapi lebih gede dari kucing. Ya, tikus badannya lebih gede dari kucing. Maka lapor ke ayahnya, "Wahai ayah, saya ngimpi. Di mimpi itu saya melihat seekor tikus tapi tubuhnya segede kucing. Sedang grogotin apa? Bendungan." Maka sang raja dia panik. Akhirnya memerintahkan seluruh orang yang ada di penduduk itu menangkap semua tikus yang ada. Ya, nangkap tikusnya, ditangkap. Ini versi pertama. Versi yang kedua, istrinya raja ngimpi. Di dalam mimpinya ada guntur yang sangat keras, petir yang sangat keras. Kemudian sama ada seekor tikus, ya, satu ekor ya. Jadi di mimpi sang istri ini ada seekor tikus. Ternyata tikusnya bisa makan batu. Jadi bongkahan batu habis dimakan oleh tikus ini. Nah, setelah bangun cerita pada suaminya, si suami ini memerintahkan semua dukun untuk melatih tikus. Ya apa? Untuk latih kucing. Bahkan setiap rumah harus punya kucing biar gak ada apa? Tikus. Nah, dari mimpi ini ternyata betul, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus seekor tikus grogotin bagian bawahnya. Jadi bendungan ini dimakan sedikit demi sedikit oleh tikus.
Nanti kalau airnya naik, tikusnya masuk ke dalam. Kalau surut, tikusnya keluar, gerogotin terus seperti itu. Yang namanya bangunan kalau digerogotin tikus apa? Ambrol, Pak. Ya, inilah tikus kenapa harus dibunuh. Kenapa? Bendungan aja roboh, apalagi celana dalam. Ya enggak? Celana, baju, kabel, sabun habis. Long bendungan besar ini. Ya, jadi diutuslah seekor fa'rah. Ya, ada seekor tikus, bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, tikus ini berwarna merah. Ya, aneh tikusnya dan memiliki tubuh sebesar kucing. Tikusnya gede-gede, Pak. Ya, bukan tikus wirok. Ya, wirok mah kalah. Ini lebih gede dari wirok, entah apa tikus apa ya. Maka grogotin akhirnya bendungannya pun hancur dan mengalirlah air ke situ, tumpah semuanya. Semua penduduknya habis. Ya. Pohon-pohon yang rindang hanyut terbawa air dan digantikan dengan pohon sider bidara tadi yang pahit rasanya dan punya duri. Dzalika jazainahum bima kafaru. Demikianlah balasan bagi orang yang kufur. Jadi nikmatnya hilang. Maka kalau ada negeri dikasih nikmat sama Allah, kok ujug-ujug banyak bencana, terus nikmatnya hilang, berarti ada yang apa? Kufur. Ada yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang kufur melakukan kekufuran, ini yang wajib diwaspadai. Bisa jadi dia yang mendatangkan musibah, dengan sebab dia yang mendatangkan musibah. Ya, bahaya. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura. Maka kami jadikan negeri Sabah ini berpecah. Ke Mesir, ke Arab, kemana-mana. Akhirnya menyebar. Ya, negeri Sabah penduduknya menyebar dan dijadikan bagi mereka tempat-tempat tinggal yang baru. Habis itu, gak tersisa sedikit pun. Nikmat yang begitu banyak hancur seketika, hilang. Ya, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah jadikan, ya di sini dikatakan wa mumazzaqnahum kullu mumazzaq. Kami jadikan ya mereka itu seperti kertas yang disobek-sobek. Ya. Kullu mumazzaqin, setiap sobekan disobek lagi, setiap sobekan disobek lagi. Inilah negeri Sabah. Ya. Dan ayat ini pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW mendengar surat yang dikirim ke Raja Persia dan Romawi, ya itu disobek-sobek. Entah Persia, entah Romawi, saya lupa. Ya, intinya Persia Romawi ini dikasih surat sama Rasul masuk Islam. Tapi sama sang raja ini disobek. Nah, disobek surat Rasulullah. Semua utusan gak ada yang berani nyobek suratnya Rasul, kecuali satu negeri ini, kayaknya Persia. Kalau gak keliru Persia. Disobek-sobek sama Raja Persia. Dengar berita sampai ke telinga Rasulullah SAW, kata Rasul apa? Wa mumazzaqnahum kullu mumazzaq. Maka Allah akan hancurkan kerajaan, disobek-sobek oleh negerinya, oleh rakyatnya, dihancurkan oleh Allah. Ya, ini hanya sekedar apa? Nyobek surat Rasul, Pak. Nyobek surat Rasul diganjar oleh Allah, hancur kerajaannya, tercabik-cabik. Kalau Mesir enggak, Muqawqis ngasih hadiah malah ke Rasul, dikasih onta. Ya, enggak masuk Islam enggak, cuma hormat kepada Rasulullah, menghargai surat Rasul, dikirimi onta. Ini Rasul ya, dari Muqawqis. Hercules sama Heraklius, enggak disobek-sobek tapi menghormati. Bahkan Heraklius meyakini dia pasti akan menguasai kerajaanku ini. Sudah ngerti Heraklius. Romawi pun sama, tidak disobek-sobek, tidak masuk Islam, tapi apa? Disimpan suratnya. Maka kerajaan yang terakhir ditaklukkan oleh umat Islam apa? Romawi. Ya, merupakan kerajaan besar ini yang ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Nah, itu tentang negeri Sabah. Hancurnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka kufur nikmat. Ya.
kufur nikmat. Dan ini banyak sekali kejadian ya di negeri kita ya, yang dulunya hijau royo-royo tempatnya, kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekufuran yang mereka lakukan. Ya. Nikmat. Jadi jangan kita nggak boleh menyepelekan nikmat sekecil apapun. Karena kecil kalau disyukuri bertambah. Tapi besar kalau nggak disyukurin ya sudah hilang. Ya, ini kalangan nelayan terkadang. Ya, ini sering saya dengar. Saya kan tinggal di PPC kan sering dengar nelayan. Ucapannya, Pak, kalau nggak dapat ikan, Pak, wah macem-macem. Ya, nggak mitos, nggak ini, nggak macem-macem. Padahal dia pulang kan nikmat itu, ya. Berangkat selamat, pulangnya juga apa? Selamat, itu nikmat. Ketimbang berangkat selamat, pulangnya dapat ikan 10 ton, tapi orangnya hilang. Nikmat bukan? Dikasih kabar, ini suamimu dapat ikan 10 ton ini. Terus datang, ikannya benar datang 10 ton misalkan. Terus suamiku mana? Ketilem. Misalkan, seneng gak dia? Gak seneng, sedih. Nah, jadi pulang dengan selamat itu nikmat. Nikmat bahkan lebih besar nikmatnya. Terkadang orang salah, nikmat itu diartikan dengan uang. Ini keliru, sempit pikirannya. Padahal nikmat itu banyak, bisa melihat nikmat. Ya. Punya telinga sehat nikmat. Ya. Matanya nggak belekan nikmat, Pak. Coba kalau pas lagi belekan itu. Kalau untuk sujud coba. Kayak mau copot rasanya. Berarti kalau sehat kan apa? Nikmat. Ya. Terus kaki bisa jalan nikmat. Coba orang yang maaf kena stroke. Cita-cita mereka apa? Pengen jalan biar datang ke masjid. Tapi yang kakinya sehat, ya nggak kunjung datang ke masjid. Ya, datang ke masjidnya kapan? Nunggu dinaikkan ke kereta. Ya, pakai rodanya manusia. Jadi jangan nunggu waktu itu. Ya, mumpung ada kesempatan kakinya bisa melangkah ke masjid, datang ke masjid. Mumpung matanya masih bisa lihat jalan ke masjid. Coba kalau matanya sudah diambil sama Allah. Ini kan nikmat. Ya, bahkan Allah mengganjar, memberikan balasan. Ya, siapa yang dipuji dengan kedua matanya, artinya matanya dihilangkan sama Allah, dijadikan dia buta. Dia bersabar, Allah ganti sorga. Berarti apa? Mata itu nikmat terbesar. Nikmat luar biasa. Ya, makanya ketika dia punya mata, lihat, oh ayat Quran, dilihat dibaca. Mumpung matanya masih bisa ngelihat apa? Quran, baca sebelum hilang kesempatan. Ya, banyak orang yang mereka ngajuk. Ya, dulu nggak pernah ngaji, sekarang waktunya udah sempit, sibuk dengan ini itu, sakit. Kakinya nggak bisa melangkah ke masjid, akhirnya dia menyesal. Ya memang manusia memang sukanya apa? Nyeselnya di akhir. Nyeselnya di akhir karena nggak ngerti akibatnya. Jadi kalau belum datang waktunya, yang menyakitkan belum menyesal, Pak. Belum, nyeselnya nanti. Ya, tapi kalau nyesel duluan itu bukan nyesel, hidayah namanya. Ya, oh itu sehat orang jadi itu hidayah namanya. Tapi ketika kamu sehat, gak pernah datang ke masjid, gak pernah ikut taklim, misalkan gak pernah ngaji dan lain sebagainya, terus lagi sakit baru ke masjid, nah itu baru dia menyesal. Hidayahnya datang terakhir. Ya. Jadi syukurilah nikmat apa yang ada. Bisa bangun tidur nikmat, bisa makan, bisa minum nikmat. Bahkan yang mohon maaf, terkadang ada orang gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, nikmat bukan, Pak? Itu masih nikmat. Masih boleh ada yang dimakan, meskipun satu jenis. Penyakit apa biasanya yang semuanya gak boleh dimakan? Asam urat, diabetes, darah tinggi. Bukan, pantangannya banyak-banyak itu. Yang boleh cuma makan tahu, kentang mungkin. Itu pun gak boleh digoreng, direbus. Itu masih nikmat, masih bisa makan.
Jadi sakit juga nikmat, menggugurkan apa? Dosa. Ya. Jadi sebanyak apapun ya nikmat yang Allah berikan, disyukuri, diingat-ingat terus, ini dari Allah, ini dari Allah. Itu. Ya. Karena siapa yang menyebut dan mengingat Allah, Allah juga akan ingat dia. Makanya Rasul kan menganjurkan ta'arraf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Ingat Allah kalau kamu lagi lapang, lagi aman, lagi sehat, lagi senggang, ingat Allah. Nanti kalau pas kamu lagi sempit, baru Allah akan ingat dirimu. Jangan ingat Allahnya ketika lagi sempit kayak gini, musibah banyak, macam-macam keadaan, baru ingat Allah. Jangan. Ingat Allahnya apa? Sebelum itu terjadi. Nanti ketika pas lagi sempit, Allah menolong hambanya. Ya, menolong. Kenapa? Ketika dia lagi sehat, dia selalu ingat aku. Maka giliran sempit, sakit, baru saya yang akan menolongnya. Ini seharusnya sikap seorang muslim terhadap nikmat yang Allah berikan. Jangan kufur. Ya, meskipun dengan ucapan jangan. Ya, tetap bersyukur. Bagaimana syukurnya? Ya, ucapin alhamdulillah. Bangun tidur doa. Ya, ini terkadang mungkin nggak tahu di sini ya. Banyak orang yang terlewatkan. Bangun tidur nggak doa, Pak. Meskipun dia bangun subuh ya, tapi bangun tidur melek langsung ke kamar mandi. Dia lupa dengan syukur yang pertama. Harusnya kan apa? Dia melek, alhamdulillah. Jadi syukur dulu. Ya, bersyukur. Kenapa? Banyak orang yang tidur ya nggak melek-melek, merem terus. Makanya Anda harus khawatir ya. Kalau ada keluarga Anda kok subuh nggak bangun, khawatir. Ya khawatir apa? Bawa kebelabasan. Maksudnya sholat subuhnya. Ya. Kalau memang kebelabasan sampai jam 12 siang kok nggak bangun-bangun, ya udah berarti sudah takdir. Dia takdirkan mati. Selesai ya. Jadi bersyukur ya. Jangan kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada pertanyaan?